Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bil khuluqil hasanah. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Baik itu berupa kesehatan, kesempatan maupun kemampuan untuk dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di tempat yang mulia ini. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan saat ini, ibadah yang kita kerjakan siang ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu menjadi catatan amal yang nantinya akan menyelamatkan kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Dan kita berharap semoga nanti kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatul usmah dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai khatib, izinkan kami berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah semuanya. Marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi atau meninggalkan segala larangan yang telah ditetapkan. Takwa merupakan hal yang sangat penting, yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Karena dengan takwa itulah satu-satunya bekal yang nantinya akan dapat kita pertanggungjawabkan ketika kita menghadap kepada Allah. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, ingat, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Dan ketika kita betul-betul melaksanakan takwa kepada Allah, ketika kita masih dunia, Allah sudah berjanji akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah wa may yattaqillaha faj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup. Dan yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari hambanya yang dia tidak sangka-sangka. Jemaah-jemaah rahimakumullah, di dalam kehidupan ini setiap orang pasti pernah atau akan mendapatkan persoalan hidup, akan mendapatkan cobaan hidup, akan mendapatkan ujian hidup. Karena itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah. Tidak ada hamba yang lepas dari cobaan, dari ujian, bahkan dari persoalan hidup tersebut. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan nafsi
minal amwali wal anfus was samarat wa bassiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sudah sangat jelas di dalam surat tersebut bahwa setiap hamba Allah pasti tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Pasti tidak akan lepas yang namanya cobaan. Pasti tidak akan lepas dari setiap persoalan hidup yang akan ia dapatkan. Ujian, cobaan dalam perspektif agama Islam adalah bagian dari cinta Allah kepada umatnya. Kenapa bisa begitu? Karena dengan Allah menguji, karena dengan Allah memberikan suatu cobaan, berarti Allah telah menggugurkan dosa dari hamba tersebut. Inilah perspektif cobaan yang ada di dalam Islam. Dalam hadis disebutkan, "Idza ahabballahu qauman ibtila'ahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas pertanyaannya adalah, modal apa yang akan kita siapkan ketika kita mendapatkan ujian atau persoalan hidup? Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa salah satu cara atau modal yang dapat kita gunakan ketika kita mendapatkan suatu ujian hidup, maka adalah kita dengan tetap berpegang teguh pada sholat dan sabar. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-shabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian dalam surat yang lain Allah juga berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kedua ayat tersebut secara konkret menunjukkan bahwa sabar dan sholat akan menjadi petunjuk utama bagi seorang muslim dalam menghadapi dan menapaki kehidupan ini. Sabar sebagai bukti metafisik, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sabar yang dimaksud di sini adalah sabar yang aktif, sabar yang tidak hanya berdiam diri saja, tetapi sabar yang terus diiringi dengan usaha dan ikhtiar. Misalnya, ketika kita sakit, maka bukan berarti sabarnya kita hanya berdiam diri saja, tetapi kita harus berobat, kita harus berusaha melakukan sesuatu yang dapat kembali menyehatkan kita. Maka bentuk kesabaran kita adalah dengan berikhtiar untuk terus berobat dan kemudian diiringi dengan sikap untuk menerima ketetapan dari Allah tersebut. Adapun sholat adalah bukti empirik, bukti nyata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bukti bahwa apapun yang menimpa kita, baik berupa ujian maupun kebahagiaan kita, tidak boleh pernah melupakan kewajiban kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, selain posisi sabar dan sholat sebagai dua hal yang penting dalam menghadapi ujian dan musibah dalam kehidupan, sabar dan sholat juga memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah bahwa sabar adalah kunci keberhasilan. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar. Karena jika seorang hamba bersabar dalam menghadapi setiap musibah atau ujian,
niscaya masalah atau ujian yang akan dihadapinya akan menjadi ringan. Sebagaimana hadis Nabi, wa'lam innan nasra ma'as sabri wa innal fajra ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Kesabaran dalam menghadapi cobaan dapat digolongkan sebagai sebuah sikap untuk menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar menunjukkan bahwa seseorang muslim tersebut ridho dengan kehidupan, ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga memberikan pujian yang tinggi kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi setiap kesulitan. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dhara'ina wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, salat. Salat adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salat dapat menjadi penolong dalam setiap urusan, baik urusan dunia maupun urusan agama. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innahu kana idza qazabahu amru faza'a ila sholati." Bahwa Rasulullah apabila mengalami suatu masalah, beliau segera melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, sholat merupakan benteng untuk menghalau perbuatan buruk, yaitu perbuatan keji dan mungkar. Sholat merupakan hubungan transenden antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikeluhkan hamba, insya Allah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, salat juga memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah karena ia adalah amalan yang utama. Barang siapa yang menjaga dan memelihara salatnya, sungguh ia telah menjaga agamanya, dan Allah akan selalu menjaga urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, dan barang siapa yang lalai terhadap sholat, maka tentunya ia pun akan lalai terhadap amal-amal yang lain. Oleh sebab itu, jika menghadapi persoalan di kehidupan dunia ini, maka yang harus kita perbaiki adalah sholat kita. Jika kita mempunyai masalah, baik itu di kantor, di rumah, maupun di lingkungan sekitar kita, maka yang seharusnya kita perbaiki adalah sholat kita. Dengan kita memperbaiki sholat, insya Allah, Allah akan memperbaiki urusan-urusan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selama kita hidup di dunia, kita senantiasa diberikan keteguhan untuk tetap memiliki sifat sabar, untuk tetap rajin melaksanakan sholat, karena dengan sabar dan sholat itulah yang akan menjadi kunci untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan hidup, bahkan mungkin ujian yang akan kita terima, sehingga kehidupan kita lebih barokah. Dan ketika kita nantinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditempatkan menjadi orang-orang yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina